kami di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini kita boleh beribadah, kami sangat bersyukur dan boleh berjumpa dengan saudara kami yang seiman. Biarlah Engkau membuka hidup kami, membuka hati kami. Kami bersedia untuk mendengarkan, dan bukan hanya untuk mendengarkan tetapi juga melakukan. Amin. Biarlah Tuhan sendiri yang menabur benih itu di hati kami masing-masing, sehingga kami yang disiapkan jadi tanah yang gembur ini boleh menerima benih itu, membuatnya berakar dan pada akhirnya bertumbuh serta berbuah lebat. Biarlah apa yang dikatakan pada siang hari ini adalah perkataan Tuhan, sehingga punya kuasa mengubah kami semuanya, supaya kami semakin setia, semakin selaras dengan Tuhan. Amin. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kita sama-sama katakan Amin. Ya, di Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Jumpa kembali. Mungkin ada yang sudah tahu tahun lalu saya sedang dalam perjalanan misi ke Banten. Tahun lalu saya ke sini memang ke arah Sukabumi ya, tapi tahun ini saya akan nambah sedikit, mungkin 4 jam ke arah ujung pulau, kemudian belok ke Anyer dan ke Tangerang, nanti balik ke selatan. Jadi saya sebenarnya pengen berangkatnya Agustus, cuman ternyata kemarin kami di Solo sedang launching gereja baru, puji Tuhan tanggal 31 Agustus kami berdiri. Jadi teman saya sebagai gembala, saya membantu saja, karena kalau saya ketemu di gereja agak gimana, susah dikeliling. Baik, kita akan membuka ada satu ayat, dua bagian ayat di Perjanjian Baru dan satu pasal di Perjanjian Lama. Yang pertama kita buka dulu di Yohanes 10 ayat 10. Silakan buka HP sucinya. Sudah nggak ada yang pakai Alkitab cetak ya? HP semua. Sudah ganti zaman nih. Alkitab. Ya, tab sucinya atau HP sucinya, Android suci atau iPhone sucinya bisa dibuka ya. Yohanes 10 ayat 10 terjemahan baru. Sini dikatakan ada satu ayat yang menggelitik. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini ada 3 kata digunakan kata dan semua. Tetapi ya, ini nggak ada kata tetapi konteksnya dia pakai titik koma ya. Dia berkebalikan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi di sini memang style atau gaya bahasa para penulis Alkitab itu yang disebut paralelisme. Jadi kalau satu ayat itu seringkali membahas 2 hal bertentangan, atau kalau dia membahas satu hal yang sama isinya, maka dia akan menguatkan. Jadi ada 2 anak kalimat. Nah, di sini juga sama. Satu anak kalimat membahas tentang pencuri, satu anak kalimat membahas tentang dia sendiri, aku, ya. Nah, kita mengkontraskan atau membandingkan 2 ini. Satu, pencuri dikatakan selain mencuri dia juga ada kata membunuh dan membinasakan. Ini menarik, Bapak Ibu, karena dalam 10 hukum, dalam hukum 8 sampai ke 10 itu sebenarnya hukum mencuri. Satu, di hukum ke-8-nya janganlah mencuri. Hukum ke-9 jangan berdusta. Tetapi kata berdusta ini sebenarnya konteksnya juga mencuri. Misalnya kalau orang ingin mendapatkan sesuatu barang dari orang lain dengan cara tidak sah, cara yang dilakukan apa? Satu, mencuri. Yang kedua apa? Berdusta, bohong. Misalnya tentang hukum negara gitu ya. Orang mau menempati lahan terus dijual ke orang lain, namanya mafia tanah gitu. Terus orang lain ini sudah merasa punya sertifikat, tetapi suatu ketika setelah sekian tahun ada pemilik aslinya menuntut di pengadilan, itu kan tanah saya. Dan yang punya sertifikat bingung, ini kan rumah sudah saya beli, ada sertifikatnya, kok bisa-bisa saya dituntut begitu. Kemarin saya ke Semarang begitu, ada perumahan yang begitu, sudah jadi, sudah dibeli, tapi ternyata ada tuntutan dari ahli waris yang sah dari tanah itu. Jadi itu agak-agak mangkrak itu perumahannya karena ada kasus sengketa. Nah, ini contoh pencurian, berdusta. Dia mengklaim gitu ya, bisa punya tanah ini dan bahkan bisa terbit sertifikat. Berarti kan kebohongan itu nggak hanya dia, di atas sana
di pemerintahan entah bagaimana bisa rilis itu, tidak terbit itu sertifikat. Jika orang merasa yakin gitu. Makanya ada ayat ada jalan disangka orang lurus tetapi ternyata belok maut gitu ya, terjun. Kayak kereta api. Kalau kereta api itu jalan, ngeremnya kan susah gitu. Panjang gitu. Berapa kilo baru berhenti. Jadi semestinya kita ngerti dulu ini jalannya ke arah mana. Ini ke arah dusta atau tidak ya. Kemudian hukum ke-10 dikatakan janganlah ingin milik sesamamu, istri sesamamu, lembunya, sapinya. Artinya apa? Itu juga mencuri gitu ya. Nah, jadi mencuri itu berasal dari sini, dari hati kita, mengingini gitu ya. Jadi lihat tetangga mungkin atau orang lain temennya kok barangnya bagus-bagus ya, jamnya Rolex gitu. Jam saya kok cuma Casio, KW pula, harganya sangat jauh gitu. Ada iri. Atau pelayanan gitu ya, kok gerejanya besar ya, ada AC-nya, dijaga satpam gitu ya. Kemarin di Solo ada kasus apa ya, demo gitu ya, ada calon gereja, ini belum gereja, ini calon gereja belum dibangun dan sudah di demo gitu ya, sampai jadi izinnya sudah terbit resmi dari pemerintah, tapi di demo akhirnya ditunda, sekarang lagi gede. Jadi dari yayasannya rencana mau PT UN juga menuntut ini kan bisa ditunda, kenapa? Jadi pas saya lihat ke sana juga itu para pekerja masih itu truk masuk gitu ya, pekerja bangunan. Jadi kalau ditunda ini berapa pekerjaan yang berhenti gitu ya, para pekerjanya. Ini dikatakan pencurian itu dibahas sampai 3 kali hukum gitu ya, hukum 8, 9, dan 10. Kemudian kita beranjak ke anak kalian kedua, aku datang gitu ya. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Ini menarik. Satu, supaya mereka hidup. Jadi Tuhan tidak senang kita mati. Makanya kalau kita lihat hukum yang paling awal, hukuman Tuhan yang pertama ketika kepada Adam dan istrinya, dikatakan apa? Kalau kamu makan, ini baru ancaman ya, hukuman ini. Hukum ya, bukan hukuman, hukum. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati. Tapi biasanya penerjemah kalau lebih suka kata pasti. Kan dalam bahasa aslinya memang kata akan dan pasti itu satu kata gitu. Jadi tergantung penafsirnya dia akan pakai kata apa. Jadi rata-rata akan pakai kata pasti mati. Kemudian ketika kejadian 3 ada namanya percobaan, kata ini diganti menjadi akan. Si perempuan ini mengatakan kalau kami makan kami akan mati. Jadi perbedaan antara pasti dan akan ini secara konteks menunjukkan bahwa si perempuan ini agak berbeda. Jadi ketika di pertama dikatakan hukum itu hukum, kalimatnya ya, perempuan akan mati kalau makan. Itu suatu kepastian. Jadi kalau makan itu sama dengan gitu ya, mati. Tetapi ketika digodai ular ini dia berkata kami akan mati. Jadi itu mengurangi rasa hukumannya. Misalnya hari ini eksekusi mati gitu. Tenang saja, masih setahun gitu. Narapidana kan masih nyantai-nyantai gitu. Tetapi tetap saja nanti akhirnya adalah kematian. Sementara dia dikatakan aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Pertanyaannya, siapa yang suka susah? Bisakah angkat tangan? Saya suka susah mas. Ada nggak? Nggak ada ya? Nol lah. Kenapa kita tidak ada satu pun yang suka susah? Karena kita dari awal didesain, dirancang tidak hidup susah. Mari kita lihat satu ayat di Perjanjian Lama. Bisa dibuka ya, Kejadian 2. Di sini contoh bagaimana Tuhan merancang kita tuh sebenarnya nggak hidup susah. Gitu. Nah, kita baca sebagian ayat ya dari ayat 2, pasal 2, Kejadian pasal 2. Di ayat pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi ketika penciptaan selesai, gitu ya. Kemudian kita beranjak ke ini di ayat 8 ya, mulai manusia dan taman. Jadi kemarin saya melihat satu video bukan national geographic. Jadi orang-orang Kristen yang berusaha menemukan sungai-sungai di
Eden ini. Jadi di era sekarang sungai-sungai yang ada kan yang jelas itu kan Efrat, Tigris gitu ya. Ada satu lagi yang namanya dari utara itu ya. Jadi Gihon itu masih ada sampai sekarang. Dari arah utara itu masih ada. Jadi kalau di sungai itu kayak begini. Ini Efrat dan Tigris. Kemudian di daerah ini timur ya, daerah Iran itu masih ada yang namanya Gihon itu masih ada. Cuman satu sungai yang hilang, namanya Pison di ayat 11. Nah dikatakan mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Kemarin dia tuh sampai ke sana gitu ya, ke beberapa negara itu. Kemudian dia mencari ini sungai Pison ini yang mana. Dan ternyata secara geografik itu ketemu. Jadi yang disebut Hawilah itu sebenarnya Arab Saudi. Nah Arab Saudi itu ketika didatangi ada jalur lembah begitu yang merupakan sisa-sisa sungai Pison. Jadi dia cekungan begitu, tetapi sekarang isinya batu semua. Dan itu mengalir dari Arab Timur ke Arab Barat gitu. Jadi kalau dikatakan mengelilingi seluruh tanah berarti memang benar. Jadi dia itu dari Arab Barat ke arah Timur begini menuju yang lain 3 sungai itu. Dia ada bekasnya. Tapi sekarang sudah kering. Nah sementara di daerah situ itu memang banyak tambang emas di Saudi tengah selatan ya. Nah dikatakan emas dari negeri itu baik gitu. Jadi itu lumayan terkenal. Dan itu ya, jadi ada 4 sungai yang menjadi lokasi yang disebut Eden. Jadi ketika dikatakan berikutnya adalah bahwa istilah untuk Eden itu adalah timur, ya kan? Di negeri timur. Nah menariknya di beberapa tradisi penyembahan di Pulau Jawa, Sunda dan Jawa, itu selalu memuja arah timur. Jadi baik di Kejawen ataupun Sudawiwitan, termasuk punden-punden kami kan dan Pak Franky kemarin beberapa ke tempat gitu. Itu dia satu menuju arah utara, satu menuju arah timur. Kemarin di Bogor, itu kan ada yang namanya Domas. Itu ada banyak sekali punden. Jadi saking banyak saya sampai nggak selesai itu. Sudah gelap tapi belum semua tempat saya kunjung. Jadi dia itu di punden utama itu masuk dari utara, dan dia kan menuju ke arah Gunung Salak ya. Lalu dia puncaknya ke selatan. Tapi di arah puncak ini ada belokan ke timur. Jadi ada tempat penyembahan utamanya, kemudian ada agak landai turun sedikit, arahnya ke timur. Jadi kenapa selalu ke arah timur? Menarik gitu. Maka saya memahami sepertinya begitu, penyembahan kuno ini sebenarnya adalah ingatan bahwa Eden gitu. Kita tuh sebenarnya mengingat Eden leluhur kita yang di Sunda ini juga. Di Jawa juga sama. Bahkan kalau di Kejawen itu masih jelas gitu ya, memang kalau Semedi ya ke arah timur itu masih sangat kental, masih dijadikan apa ya namanya, tujuan yang utama dalam meditasi. Artinya apa? Sebenarnya banyak agama di dunia itu mengingat ini sungai ini, bapak sungai dan taman Eden, mengingat arah timur. Jadi walaupun kita di sebelah timurnya gitu ya, dari Irak ini ya, tetapi ingatan tentang arah timur ini masih kita ingat. Nah sekarang ayat 15. Tuhan mengambil manusia itu yang dia ciptakan lalu ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Nah ini, maka saya bilang dari awal memang leluhur kita itu didesain tidak hidup susah. Bayangkan satu orang transmigrasi begitu ya, dikasih lahan Eden dengan 4 sungai. Artinya apa? Tidak ada kekurangan air. Jadi 4 sungai ini dia mengalir dari utara 2, dari timur 1, dari barat 1. Jadi ngumpul di tengah ini full air. Tidak mungkin kekurangan air. Dan kemarin yang Pison ini dikatakan keringnya itu baru 1000 sebelum Masehi gitu. Jadi belum lama. Jadi baru 3000 tahun keringnya karena jadi gurun. Tapi sebelumnya itu wilayah yang subur. Karena di wilayah itu ada kota-kota di Arabia Timur itu. Sampai sekarang kan di Arab itu kan yang banyak orang di timur sebenarnya. Di tengah ini nggak ada, sudah jadi gurun ya. Nah artinya apa? Tuhan mendesain, merancang manusia itu sebenarnya tidak susah.
Satu, mereka tidak mati. Jadi kalau tidak mati, kalau nggak salah hitungannya mungkin kita sudah 10 miliar manusia yang hidup di muka bumi. Kemudian diberi bekal. Kalau kita jadi orang tua, apa yang kita berikan ke anak? Bekal atau modal lah. Satu, disekolahin. Kalau ada yang punya lebih selain sekolah, diberikan usaha atau diarahkan lah misalnya. Ayo nak, kamu daftar ini ke pekerjaan ini. Bapak punya channel lah gitu ya, orang dalam. Supaya apa? Supaya anaknya sejahtera. Dan Tuhan juga sama. Tuhan ingin kita sejahtera. Amin. Tidak ada hidup susah. Maka pertanyaannya, lah kita bagaimana realitanya? Ini kan teori Alkitab gitu ya. Kita hidupnya bagaimana? Apa kita masih berpeluh dengan pekerjaan? Atau kita punya pemandangan yang baru, cara pandang yang baru dengan pekerjaan itu sendiri, sehingga kita memandangnya berbeda. Karena Tuhan mendesain kita memang tidak hidup susah, berkelimpahan. Bahkan di PB dikatakan tadi, aku datang supaya orang itu hidup dan hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan loh nih, bukan hidup yang pas-pasan, bukan hidup yang hidup lama tetapi sakit-sakitan, tidak juga. Jadi kelimpahan itu kan lawannya kan satu, kemiskinan gitu, nggak punya uang. Yang kedua sakit, itu yang paling sering. Jadi sakit sama uang itu dua hal yang menghalangi kelimpahan. Makanya ini yang ketika kami di Solo mendirikan gereja, ini yang menjadi target atau standar. Makanya kami membentuk tim-tim konselor. Kenapa? Karena prinsipnya pasti satu, orang tidak mau hidup susah. Kalau hidup susah, dia akan cari apa? Pertolongan. Jadi kami tampil sebagai tanda petik penolong-penolong ini, tampil sebagai orang yang mendengarkan curhat. Itu yang paling pertama. Semalam saya dapat foto-foto. Jadi ada satu keluarga dilayani, dan sebetulnya mereka dipahami sebagai orang gila, gitu, bipolar gitu. Terus sebelumnya juga ada, dari Kedar juga ada Muqtadir murni gitu ya. Kami launching 31 Agustus, seminggu sebelumnya sudah ada pengakuan iman gitu. Jadi bagi kami, dari Tuhan sudah mempercayakan gereja baru ini sudah dipercayakan langsung satu keluarga gitu ya, bertobat baru. Artinya apa? Artinya itu bagi kami kayak tanda begitu ya. Tuhan memang menyertai. Jadi tiap gereja seharusnya begitu. Kita seharusnya menawarkan kelimpahan. Kan Yesus ngomongnya begitu. Kalau kita nyebut Yesus Tuhan, dia mengatakan dirinya sendiri, aku datang untuk memberi kelimpahan. Jadi seharusnya gereja menawarkan itu. Tentu dengan tidak sama seperti pemahaman dunia, kelimpahan itu selalu tentang uang, tidak juga. Memang kelimpahan itu uang ada juga. Kenapa? Kita lihat Abraham yang dikatakan bapak orang beriman. Apakah dia miskin? Tidak. Bahkan dia punya tentara. Bayangkan kalian orang sipil punya ormas gitu. Dia bisa menyelamatkan ponakannya Lot dengan 300 orang. 300 orang ini siap perang gitu. Jadi dia memang orang-orang yang kuat gitu, lelaki-lelaki kuat dan terlatih gitu ya, untuk menjaga keamanan. Karena dia memang punya banyak ternak. Namanya ternak itu kan ribuan, itu kan butuh keamanan gitu ya. Kalau di sana mungkin ada binatang buas juga selain perampok. Jadi butuh tentara sipil gitu ya. Dan dia orang kaya gitu. Sementara kita kayaknya belum ada yang sekaya itu ya. 1000 sapi siapa yang punya? Kita ada satu sapi berapa juta? Dikalikan 1000. Itu baru sapi, belum domba, belum tanah. Jadi dia kayak kepala suku itu Abraham. Jadi sejak dulu agama di Alkitab itu selalu sistemnya keluarga. Pemimpinnya harus bapak. Nah, bapak ini kepala suku, kepala agama. Dan inilah yang kita semestinya alami dulu, baru kita nanti tularkan kepada orang banyak. Makanya di gereja seharusnya orang sakit disembuhkan. Maka saya selalu mengingat 4 kuasa yang disampaikan.
tanda-tanda orang percaya. Ada yang apa enggak? Satu apa? Ngusir setan. Yang kedua, menyembuhkan orang sakit ya. Yang ketiga, menahirkan orang kusma. Yang keempat, membangkitkan orang mati. Siapa yang pernah lihat orang mati bangkit? Saya belum. Jadi saya penasaran sudah. Siapa pendeta yang bisa membangkitkan orang mati? Belum ada. Kalau beriman orang akan bangkit ada, sampai KKR berhari-hari ada. Tapi ya nggak bangkit-bangkit. Kemarin di Jogja ada yang 1 bulan pendeta meninggal, terus semuanya KKR 1 bulan, nggak bangkit-bangkit. Walau beriman dia akan bangkit, tapi nggak bangkit. Artinya apa? Artinya ini masih teori itu, 4 kuasa itu masih teori. Kalau setan seringlah gitu ya, kita lihat. Menyembuhkan beberapa ada gitu. Tetapi membangkitkan orang mati saya belum lihat. Orang Ustaz Tahir juga belum lihat. Artinya sebenarnya kita kalau apa istilahnya masih ada peluang gitu ya. Ya. 2 kuasa itu bisa kita alami seharusnya. Itulah juga kekelimpahan. Kalau kita lihat gereja mula-mula hanya dengan penabayangan sembuh gitu ya. Ngusir setan cuma ngomong udah keluar, selesai, nggak perlu nyanyi-nyanyi gitu ya. Cuma jalan di kuburan ketemu orang dirasa itu udah keluar. Kita nggak perlu 2 kuasa gitu ya. Kayak mikir-mikir gitu, langsung usir saja selesai. Coba kita sekarang usir setan, mesti mikir-mikir gitu ya. Padahal kayaknya di Sunda ini banyak sekali gitu, kental sekali gitu. Urusan persetanan sangat kental, sangat menyantet gitu ya. Bahkan dulu saya pernah dengar cerita, saya nggak tahu lokasi tepatnya, intinya dia bilang wilayah Sunda. Jadi ada satu gereja bubar, pulang ke Jawa pendetanya, gara-gara disantet gitu. Jadi jemaatnya disantet, pendetanya disantet, terus bubar. Setelah jemaatnya ke Solo, jadi ketemu kami cerita, ya Pak, gereja kami bubar gara-gara sering sakit-sakitan gitu ya. Jadi ada banyak gangguan di dalam kejemaatan itu, sehingga makanya mereka sudahlah kita bubar gitu ya. Satu lari ke sana, satu lari. Jadi lama-lama hilang jemaatnya. Artinya apa? Teorinya kita bisa usir setan. Prakteknya kita diusir setan. Teorinya mengusir setan. Prakteknya diusir setan. Wow, kembali. Kan aneh toh? Galakan setan. Nah ya, Yesus datang untuk memberi hidup, memberi kelimpahan. Kita dengan urusan bawa baca takut. Ini kan pertanyaan besar dan terjadi. Jadi kalau dikatakan berbohong Pak ya, itu satu keluarga beneran pindah gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi ayat yang ingin saya buka. Karena ini agak-agak praktis gitu ya, jadi itu kan teorinya tadi. Satu, Tuhan ingin kita berlimpah dengan segala tadi modal dan persediaan. Kemudian kita buka Yohanes 15. Ini agak menggelitik, kalimatnya agak menggelitik. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Silakan dibuka. Saya terfokuskan ada satu kata, Bapakulah pengusahanya. Kenapa dikatakan pakai kata pengusaha? Tahu nggak arti kata pengusaha? Bakul, pedagang. Jadi Tuhan itu dikatakan Bapak itu seperti pedagang, perusahaan. Perusahaan itu intinya apa yang dikejar? Uang dan untung. Ada nggak perusahaan yang merugi? Nggak ada. Sama kayak kita tadi. Ada nggak yang mau hidup susah? Nggak ada yang angkat tangan, nggak mungkin. Seluruh dunia tidak mungkin ada orang saya siap hidup susah, tidak ada. Walaupun teorinya ya kita hamba Tuhan harus hidup susah, teorinya, prakteknya ya tidak. Jadi di beberapa STT kan saya sering mengamati. Kalau ada lulusan STT maunya daftar di gereja kota atau desa, pasti di kota. Ya. Yang gerejanya sudah tersedia, ada bangunannya, ada AC-nya, ada jemaahnya 1000, bukan perintisan ya. STHT ya pasti milih apa? Di kota. Ya. Makanya ada saya dengan kemarin di
teman kami di Solo sana ada. Dia orang Sumba, ditawari. Begitu lulus ditawari di sana, di Sumba sana. Gereja udah gede, udah ratusan. Bangunan ada, tinggal ngisi gitu ya. Tinggal menjabat. Dia nggak mau. Dia banyak berdua dan istri, Pak. Kok hati saya nggak kesana ya. Tinggal menikmati loh itu loh. Fasilitas lengkap, sinodenya juga gede, begitu. Tinggal ngisi, tinggal masuk. Tapi dia bilang, tapi hati saya tuh Jawa. Akhirnya sudah, dia tolak tawaran itu, bikin perintisan baru dari nol begitu. Bahkan ini gerejanya mau tutup, akhirnya dia pindah sinode, pindah merek lah. Di merek A tutup, tidak ada yang terusin, terbengkalai, bahkan dijadikan kandang ayam gitu ya. Terus dia masuk, ganti sinode. Dari nol, beneran dari nol. Di jemaat yang sisa setahu cuma satu mbah-mbah. Dari gereja lama cuma satu, yang lain udah pergi semua, dia bikin lagi. Jadi bagi saya, wah ini memang real gitu ya, hamba Tuhan yang real. Nah, di sini dikatakan, akulah pompa anggur dan bapakkulah pengusaha. Jadi saya katakan, apa tujuan pengusaha? Pasti mengejar untung. Ya. Beberapa perusahaan di kawasan barat itu pindah ke Jawa Tengah, gitu ya. Kenapa? Karena nggak menguntungkan di sini. UMR-nya 4 juta lebih gitu ya. Di kami di Jawa Tengah nggak sampai separuhnya. Gitu. Jadi ada yang 18 tuh ada loh, 19 ada. Di sini, apalagi di Jakarta sana ya, Karawang itu udah sampai 4 gitu. Ya. Jadi banyak yang boyongan ke Jawa Tengah. Harapannya memangkas ongkos karyawan, ongkos produksi separuhnya. Jadi nanti kalau ke pelabuhan tinggal ke Tanjung Mas gitu ya, yang sama-sama tengah. Maka pertanyaannya, kalau pengusaha seperti itulah Tuhan seperti apa? Makanya kata lihat sebenarnya Tuhan itu pro riba. Ada yang nggak setuju nggak? Tuhan kita itu anti riba atau pro riba? Masih ingat tentang talenta nggak? Iya. Perumpamaan talenta. Iya. Ada yang diberi 4, kembalinya berapa? 8. Dikasih 2, kembalinya 4. Dikasih 1, dia malah marah-marah. Tuhan kan kejam kan. Saya taruh di tanah ini talentanya. Uangnya taruh tanah. Dia malah marah-marah sama yang ngasih uang gitu kan. Udah dikasih modal malah marah-marah. Talenta itu kan uang nggak tahu berapa kilo gitu ya. Jadi itu satu talenta itu hitungan uang yang sangat besar sebenarnya. Modal untuk modal dagang gitu. Harapannya ketika kita dikasih uang, dikasih modal, dia mengharapkan kembalinya. Kalau Bapak Ibu nabung di bank, mengharapkan bunga nggak? Ya. Pasti. Kalau uang kita lebih kecil itu ya, bunga sama administrasi gedean administrasi. Malu kan? Nah ini mah hilang ini duitnya. Administrasi kartu 6.000, nanti ada buku berapa? Bunganya 10.000 habis. Kita biarkan itu sampai dibekukan istilahnya kalau Pak. Dipakai transaksi nggak bisa karena statusnya kalau diterusin minus itu ya nggak mungkin kan. Tutup kali dibekukan. Nah sama. Kalau Tuhan begitu lah kita berarti bagaimana memandang kelimpahan? Jadi ketika Eden diciptakan dengan 4 sungai penuh air, ada taman bunganya penuh makanan gitu. Jadi mustahil 2 orang manusia ini kelaparan. Tanahnya luas, airnya banyak, pertaniannya pasti juga lancar lah gitu ya. Jadi nggak mungkin kelaparan. Pertanyaannya, kalau dari awal begitu, apa yang Tuhan harapkan sebagai pengusaha? Hasil. Pasti ada hasil. Makanya ketika kita memahami kenapa persembahan Kain ditolak, itu dari situ. Si Habel ini kan menggembalakan, dia kasih yang the best, terbaik. Nah kenapa Kain ditolak? Jadi agak sulit melihat kata-katanya, ayatnya agak sulit, nggak jelas gitu. Tetapi salah satu pemahamannya ya pasti ada hal yang tidak disukai Tuhan dalam persembahan Kain. Dia kan petani gitu. Ya. Mungkin entah dia tidak yang terbaik begitu, entah dia buahnya yang nggak bagus. Makanya kalau di kitab Torah, kitabnya Musa, muncul istilah persembahan sulung. Yang pertama wajib tidak boleh dimakan, yang pertama wajib dipersembahkan.
Terus kalau persembahan hewan tidak boleh yang cacat. Jadi kalau ada cacat langsung ditolak gitu, ada kriterianya. Jadi persembahan itu harus yang terbaik. Jadi usia dombanya harus di bawah 10 tahun. Jadi ya kalau istilah kita sate kambing muda gitu ya. Kambingnya masih empuk-empuk gitu ya. Jadi bukan yang alot-alot itu, enggak. Persembahan itu harus 1 tahun maksimal gitu ya. Jadi dia tidak ada cacat, bulunya bagus, tulangnya bagus, bukan yang pengkor-pengkor kakinya gitu ya. Terus dia masih muda gitu. Makanya kalau kita lihat itu si anak-anak Imam Eli kan marah-marah gitu. Kamu itu butuh makan enak gitu ya. Akhirnya dia ambil sendiri. Pengen lemaknya itu ya, lemak-lemak kambing muda ini menyenangkan gitu, enak gitu. Nah, jadi kalau kita melihat Tuhan itu sikapnya seperti pengusaha, berarti kalau kita diberkati harus mikir keuntungan Tuhan. Kalau kita sehat, keuntungan Tuhan apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau kita sehat, keuntungan Tuhan apa? Apalah gini, kalau Pak Franky sehat, keuntungan Tuhan apa? Bisa bekerja. Bisa bekerja untuk Tuhan, tak? Iya. Bisa pelayanan, bisa ke sono, Bogor. Nanti kalau bikin story, berapa tuh angka teleponnya kan? Nggak di Bogor nih maksudnya. Kesana kesini kesana, setiap hari pergi. Bayangkan gembalamu sakit-sakitan gitu ya. Asam urat lah, jalan begini. Ginjal. Aduh sakit. Tuhan juga pusing gitu ya. Ini hambaku ini gimana? Suruh ke sono sakit, sono pusing, sono diare ya. Makanya tadi ada kuasa apa? Menyembuhkan. Jadi karena kalau kita tidak sehat, Tuhan juga rugi. Kalau kita miskin, Tuhan juga rugi. Bayangkan kita miskin ngasih cuma 10.000 sebelumnya pusing. Pusing amat ya anak gue. Dulu ada namanya orang kaya gitu ya. Sebulan itu bisa 1 miliar gitu. Dia bilang yang sama. Ya kalau Bapak Ibu gaji 8 juta masih gampang ngasih 800.000. Lah saya 1 miliar kasih 100 juta sulit Bapak Ibu. Sulit. Satu mobil. Ternyata pergumulan tentang uang tidak peduli miskin atau kaya, sama. Orang miskin malu ngasih sedikit, kayak janda dengan berapa itu? 2 keping ya? Keping. Nggak tahu 2 keping itu berapa. Katanya itu gaji sehari. Orang kaya juga sama. Jadi kalau kita hitung persentase, ngasih 10% per bulan itu 1/10 ya. Itu sama-sama susah. Mau miskin ya susah, kaya ya susah. Jadi kalau gajinya UMR misalnya kan, nggak tahu UMR ini berapa Bu? 3 sekian sih. Ya 3 sekian lah. Berarti kan 1/10 kan 300 sekian. Udah mikir kan? 300 dapat kuota internet. Paketan sebulan itu. Sama 100 juta bisa 2 bulan ada 200 juta satu mobil baru gas. Jadi pergumulannya sama, tetapi Tuhan melihatnya pengusaha. Kalau kita sehat, kita bisa berguna untuk Tuhan. Kalau kita punya anak, ya anak kita berguna untuk Tuhan. Kalau kita punya uang, ya uang berguna untuk Tuhan. Ya seringkali tadi saya lihat ada satu pengusaha besar gitu di Kalimantan, Haji Isam. Dia termasuk orang terkaya gitu, dengan uangnya. Jadi sahamnya naik terus, saham perusahaan. Dan dia bukan orang beriman. Bayangkan dia orang beriman 10% gitu ya. Sebelum udah berapa itu? Sementara kita para pengusaha Kristen juga yang pelit banyak. Orang miskin pelit, orang kaya juga pelit Pak. Jadi jangan iri. Orang kaya juga pelit. Kalau kita pelit, orang kaya juga pelit. Bahkan kalaupun kayak Solo kemarin sudah kaya, beli tanah kalau nggak 40 hektar Pak ya. 40 hektar berapa ada? Di demo laskar. Jadi kita punya uang, kita tulus gitu ya memberi kumpulan berapa gitu. Sudah mau bangun di demo. Jadi yang kita yang berguna bagi Tuhan, tantangannya belum selesai di demo. Makanya saya selalu menandai gereja itu seperti ini.
gereja seharusnya menjadi solusi. Kenapa orang-orang ini demo? Ya, satu, perintah Tuhannya. Yang kedua ya takut murtad. Yang ketiga, karena tidak kelihatan manfaatnya gereja, manfaat orang Kristen nggak kelihatan. Jadi seandainya para pengusaha Kristen ini menguasai ekonomi di wilayah itu, Laskar mau demo gimana? Di demo gentian. Iya. Yang demo siapa? Ya warga. Iya. Karena dianggap wah ini kalau ada gereja bermanfaat kok. Bukan hanya urusan ekonomi, kita sembuh kok pasti keluarga. Iya. Mereka yang sebelah mau apa? Jadi saya kemarin menangani ada satu Kedarwati ya. Kedarwati sudah didoakan 30 dukun dan doakan pemuka agamanya, nggak sembuh gitu. Tentang bagaimana ketemu saya. Jadi ketemu saya, hal pertama yang bikin dia kaget adalah dia kan pengusaha salon, punya salon. Pas saya hadir sambil ngobrol, tiba-tiba 3 orang datang minta potong. Dia kaget, terkesima. Loh mas, ini sebulan nggak ada orang datang mas. Kok kamu cuma duduk, tiba-tiba orang datang. Kalau bahasa Jawanya ngerejekeni, memberi Rezeki. Dari situ dia mau didoakan. Wah ini orangnya ampuh ini. 1 bulan nggak ada uang, tiba-tiba dia cuma duduk, baru berapa menit begitu, 3 orang pelanggan datang minta potong. Lalu dia cerita-cerita dulu mau didoakan. Terus salah satu kalimat yang dia sampaikan begini, loh mas, kamu cuma ngomong kok bisa keluar tuh mas, kan nepotisme ya, jadi profit. Dan saya berkali-kali dengan banyak orang ini nggak keluar. Ada yang sudah nyembelih kambing, ritual sampai jam 3 pagi, ya menggeliat saja tubuhnya, sakit saja, nggak keluar. Tapi kamu cuma ngomong kok keluar tuh mas, nggak pakai, kalau istilah sana borampe gitu. Apa ya namanya? Kalau di jampe ya, butuh kajian, mungkin pelapa lah, makanan gitu ya. Nanti ada hiyo gitu. Kemarin kan benar-benar yang sama di Bogor, bekas-bekas tanjakannya banyak sekali tuh. Yang batu ada itu. Nah, ini orang sudah terracun juga. Kemarin ada satu kakak kajian begitu kan, ini dia. Wah ini mah kayak Jawa dia. Ngambil power ini. Tangannya begini di atas pundak gitu. Terus pas saya di atas itu dia ngeliatin terus tuh dari bawah itu, dari kantornya. Apa ini yang ngeliatin itu kan? Penasaran pasti kan? Nah, artinya apa? Kalau kita melihat Tuhan itu pengusaha, ya kita berpikir. Jadi biasanya orang kalau jemaat ya, tolong doakan supaya rencana saya berhasil. Jadi saya sangat jarang mendengar tolong doakan supaya rencana Tuhan berhasil dalam hidup. Ya. Jarang sekali. Mungkin nol ya. Saya di depan begitu pasti tolong doakan supaya rencana saya berhasil. Saya sangat jarang dengar tolong doakan supaya rencana Tuhan dalam hidup saya berhasil. Ini menarik. Kenapa tidak pernah berpikir Tuhan di situ ketika itu? Jadi orang berhenti kepada hidupnya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Kalau orang tanya, kebetulan saya juga saksi mata ya pas itu. Jadi ada orang ditanya, kan pengantin baru, ditanya itu paspor baru. Kalian mau pas nikah tujuannya apa? Bahagia pak? Dia langsung jawab ini yang gue. Salah. Kalau sudah bahagia, ya itu untuk dirimu sendiri. Tetapi apapun yang kita lakukan, tentu ini tadi. Ya. Tuhan itu pengusaha. Apa manfaat kita buat Tuhan? Saya misalnya, kalau saya penyakitan, saya nggak bisa kemana-mana loh itu. Kesini juga susah. Kalau mata saya ngeblur, nanti naik motor belok, masuk jurang gitu. Ada klakson nggak dengar, nah, kan harus sehat gitu ya. Perjalanan kan 2 hari tuh motoran terus itu. Hari pertama Banjar, saya paksa harus sampai Banjar gitu ya. Terus dari Banjar ke sini seharian lagi, sampai sini malam. Harus sehat. 2 hari non-stop gitu, harus sehat. Jadi kalau saya sehat, Tuhan mendapat manfaat. Kalau kita punya uang, kita juga mendapat, Tuhan juga mendapat manfaat. Ini pesan pentingnya dari ayat itu. Makanya itu ayat itu nggak sembarangan dikatakan begitu.
Jadi ada yang menerjemahkan pengusaha, ada yang menerjemahkan petani. Sama. Petani kalau nanam, pengennya apa? Untuk hasil. Berhasil. Ada nggak ketika petani lihat, wah kok padiku kering ya? Haleluya. Padi ini sama ini beda nih. Padi gereja kan malu kan mau mengumpat kan, tapi wah haleluya puji Tuhan. Padiku kering semua. Artinya masih gondok ini. Agak munafik gitu Pak. Puji Tuhan, haleluya. Artinya meratap-ratap di rumah. Ya Tuhan, aku kok begini, gagal panen gitu. Makanya pasti petani juga pengen panen yang melimpah. Satu butir padi jadi berapa? Satu batang, puluhan ratusan. Tanam satu mangga, panennya banyak. Jadi hati Tuhan sebagai pengusaha ini yang sangat pro riba gitu ya. Kalau sebelah kan anti riba. Kalau kita pro riba. Kalau kamu disekolahkan, ya supaya kamu berhasil. Kalau kita diberi modal supaya kita berhasil, kalau bisa memberi modal orang lain. Harapannya begitu. Jadi tidak berhenti di kita saja. Berkat itu jangan berhenti. Tahu laut mati Bapak Ibu? Apa artinya laut mati? Nggak ada pembuangan. Laut yang aslinya 8 kali air laut, bayangkan. Jadi teman saya pernah ke sana cerita, memang Mas, di sana itu apa ya, kental, airnya kental. Jadi orang itu tuh ngambang, tidak perlu belajar berenang, udah bisa berenang. Nggak bisa tenggelam lagi. Nggak bisa tenggelam. Memang nggak bisa tenggelam. Jadi saking padatnya air. Jadi saking padatnya air, asinnya minta ampun 8 kali lebih asin katanya gitu. Dan tidak ada sungai yang keluar dari situ. Nah kalau kita diberkati Tuhan, mandek di kita, berhenti di kita jadi mati, kita nggak berbuah. Yes. Sementara Tuhan ingin kita berbuah lebat. Dan buah yang indah adalah apa? Jiwa. Jadi gereja yang hidup itu gereja yang nambah terus jemaat. Karena itu otomatis. Kalau kita bisa menyembuhkan orang, pasti orang datang. Kayak di sebelah ini, terapi gratis. Datang kan orang, ya berapa ratus itu tiap pagi itu. Kapan gereja kita seperti itu? Ayo datang, sembuh. Wah, sembuh. Bisa nggak? Bisa. Ayatnya bisa, prakteknya tidak tahu. Ayatnya kan bisa, kalian akan menyembuhkan, bahkan membangkit orang mati. Bahkan orang Yahudi pun yang biasa dengan hukum Taurat itu kaget. Kok bisa? Yang mati bangkit. Ada hujan badai, tenang gitu kan. Para murid yang 12 kan kaget, yang satu perahu. Yeah. Siapa ini orang? Tinggal ngomong aja, badai berhenti. Pernah nggak? Pas kalian kehujanan, hujan berhenti. Nggak pernah berhasil kan? Malah tambah deres. Nggak bawa mantel, pengennya bisa jalan gitu. Malah tambah deres. Tapi di Alkitab ada kasus begitu. Pertanyaan, kenapa kita nggak ngalamin? Yeah. Seharusnya ngalami, kenapa nggak ngalamin? Pertanyaan cuma satu, apa penghalang? Kalau penghalangnya, saya selalu pakai istilah ayat Yesaya 59:1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong. Tetapi ada dosa di antara kita. Jadi Tuhan itu kalau melihat kita orang berdosa itu kayak gimana? Berpaling gitu. Kalau kita lihat Musa, Tuhan aku ingin lihat wajahmu. Oh tidak bisa. Tidak bisa. Sorry gitu ya. Wajahmu terlalu kudus. Nanti kamu mati kan. Coba lihat wajah Tuhan aja mati loh. Ngeri amat ini. Jadi kalau kita jadi dokter segini ya. Malaikat itu udah begitu bro. Takut. Langsung ini mati. Ini kayak siapa ya? Medusa atau Medusa. Yeah. Lihat gini langsung dari batu mati. Jadi ada dosa. Penghalang utamanya dosa. Nah dosa itu bisa dosa kita sendiri. Makanya kalau saya jadi konselor, saya selalu tembak gitu. Udah ngaku dosa aja.
Pak Yato, berapa nih perempuannya berapa Pak Yato? Ya, dulu kan gitu ya, saya tanya. Baru 6 kali kawin. Di luar Pak, ya kan resmi Pak. Iya, iya. Di sana juga ada di Jawa sana. Saya tanya, udah siapa aja nama perempuannya? Sebut semua. Berapa ya? 25 yang ingat ya. Selebihnya berapa? Wah, udah lupa. 50-an kan. Jadi itu hobi, pecinta wanita lah. Tapi dia mau mengakui. Akhirnya dia sudah punya istri, punya anak 2 sekarang. Ya, puji Tuhan. Jadi masa lalu ditinggalkan, udah nggak main gituan. Jadi dia tuh enak, nyentuh aja bisa kelat itu, bisa lengket itu perempuan. Tentu aja, salaman gitu ya. Udah diajak, main dah mau gitu. Yang namanya voltis, tinggal sentuh, tinggal diraba punggungnya. Jadi ada kuasa untuk berbuat dosa. Makanya dari Eden itu kan begitu. Pertama ngerti dulu dosa, ngerti cara berbuat dosa, ngerti cara menikmati dosa, gitu. Kan menikmati. Utak hati tinggal salaman, nggak bayar loh nih. Gratis, kata Pak Yato bayar nggak? Ini nggak bayar, cuma salaman aja, kenalan. Mbak dari mana? Gitu udah dapat, nggak belum bayar. Jadi dia secara keuangan bukan orang kaya, tapi sering gitu karena dia itu tadi mampu, dia punya kemampuan berbuat dosa, mampu menarik perhatian. Itu baru dosa dia sendiri, belum dosa leluhur. Makanya kalau di Kristen itu kan memahaminya begitu kita lahir kita mendapat dosa. Kalau ada berdosa kita berdosa. Iya. Karena semua gereja mengakui. Jadi kalau kita bayi lahir sudah ada bibitnya. Jadi suatu ketika bibit ini akan, yang namanya bibit ya, pasti ada berakarnya, berkecambah, lalu berbuah. Jadi perlu waktu bagi bibit itu untuk bertumbuh dan berbuah. Anak kecil kelihatannya innocent, tidak berdosa. Tapi tunggu saja, suatu ketika dosa ini akan berbuah. Iya. Bahkan kalau matang menjadi maut. Ada banyak orang mati muda, anak-anak. Kenapa? Karena punya bibit dosa. Dosanya apa? Kita lihat di hukum politik. Hormatilah bapak ibumu supaya lanjut umur. Lanjut umur itu kan umur panjang gitu ya. Jadi anak-anak muda yang mati muda, ya pasti ada ininya, tidak hormati pada bapak ibu. Sering itu kan, katakan, kan? Banyak diangkat, apa ya namanya, Willy ya, banyak diangkat, kepale, gitu kan, atau kenceng di tikungan ngambil, gitu. Saya sering tuh pas berjalan ke sini, tikungan ke kiri, mendahului dari kanan ya. Ya kenakan saya itu kaget toh. Sering itu, kok orang berani gitu ya, di tikungan mendahului. Jadi kan makan jalur lawan ya. Nah, sebelah sana kan nggak tahu kalau ini mau ada yang lewat tadi kedadakan gitu, kaget gitu ya. Ini kan kebiasaan anak-anak muda. Iya. Kayaknya bapak-bapak udah mikir-mikir pasti kan. Anak di rumah punya butut gitu kan, punya pekerjaan mikir. Kalau anak muda bodo amat gitu ya. Makin tua makin jadi. Siapa nih yang makin tua makin jadi? Ada tetangga ya Pak Yato. Tua keladi ya. Harus bertobat. Kalau terjadi jiwanya muda. Casingnya udah tua berarti. Casingnya aja. Dosanya muda. Jadi begitu. Jadi ada yang baru tapi lagunya lama. Casingnya grass ya Pak? Iya, casingnya baru. Isinya lama. Nah, jadi makanya salah satu persoalan adalah selalu terkait dosa. Penyakit ya dosa. Karena anak muda banyak yang diabetes. Kita heran, anak muda diabetes 30 gagal ginjal itu ada tuh. Berarti kan satu nggak pernah minum air putih. Yang kedua minum tapi kemasan lah, ada gula gitu ya. Masih muda. Jadi era modern ini memang potensi kita mati muda itu makin cepat. Iya. Punya motor kencang, banyak kecelakaan. Apalagi kan SIM kita mayoritas nembak ya. Saya nggak peduli gitu tentang aturan lalu lintas, mati muda. Nanti makan nggak sehat, penyakit muda. Kemarin pandemi, nggak tahu kalau di pandemi masih mahasiswa meninggal Pak. Masih kuat meninggal.
akarnya selalu buruk kan? Jadi kayak pandemi itu katanya gitu, virusnya itu nggak alamiah gitu ya, itu produk rekayasa senjata biologi. Jadi memang digunakan untuk menyerang manusia. Ya seperti itu. Jadi harapannya yang perlu kita ingat adalah kalau kita berkelimpahan, manfaat Tuhan apa? Ya. Silakan direnungkan. Mari kita merenung. Bapa kami di surga, pada siang hari ini kami mendengar ayat tentang pokok anggur dan pengusaha, dan kami mengerti ternyata kami hidup bukan untuk diri kami sendiri, bukan untuk kami sehat saja, bukan untuk kami berlimpah saja, banyak uang dan sejahtera, tetapi Tuhan punya tujuan lain di balik segala kesejahteraan itu, supaya kami bermanfaat bagi Tuhan, bisa menguntungkan bagi Tuhan. Yang hari ini biarlah bahan ini menjadi perenungan bagi kami. Setiap kami boleh mendapat pengajaran bahwa haruslah kami memberi manfaat bagi Tuhan, bagi misinya, bagi kerajaan. Biarlah hari ini menjadi benih yang dimana hati kami siap untuk menerimanya. Biarlah Tuhan menabur sehingga kami siap menjadi tanah yang mengembangkan atau menumbuhkan benih ini, berakar, bertumbuh dan pada akhirnya berbuah. Sehingga suatu saat kami bisa berkata untuk menunjukkan kepada Tuhan, ya Tuhan, Engkau memberi saya 4 talenta, saya sudah berhasil mengusahakannya menjadi 8 talenta, dan seterusnya. Sehingga ketika di masa penghakiman Tuhan berkata, baik sekali kamu hambaku, kamu sudah mengerjakan bagian, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Inilah harapan kita, sehingga suatu ketika di masa depan kita akan dipuji oleh Tuhan sebagai hamba yang baik dan berhak bersukacita bersama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan pada siang hari ini. Diberkatilah kita semua yang mendengar. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu.